Oke, kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai pivot table. Tadi di sini kita sudah atur type of summary-nya ya di analyze field setting. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengubah number formatnya. Misalkan agar ada tulisan RP-nya, berarti kita ganti menggunakan currency. Format currency ya, di sini ada simbol rupiahnya. Kemudian kita klik OK, lalu klik OK lagi, akan tampil di sini menggunakan format rupiah. Sama juga dengan average dan sum of profit ya. Kita ganti number formatnya. Oke. Nah, kemudian di bagian grafiknya tadi kita sudah membuat. Di sini yang saya tampilkan adalah harga, HPP, dan profit. Nah, kita bisa ubah desainnya juga. Jadi kita klik tab desain dari grafik ini. Lalu kita bisa tambahkan judul. Di sini, misalkan laporan penjualan. Lalu kita bisa ubah, bisa tambahkan misalkan seperti ini ya. Ada tabelnya, atau karena sudah ada tabel di sini berarti tidak perlu kita tambahkan. Cukup seperti ini saja. Nah, jadi akan terlihat di sini untuk harga yang warna biru, HPP yang warna orange, profit yang warna abu-abu. Nah, bisa dilihat kebanyakan atau seringkali itu HPP pasti di bawah harga. Karena idealnya dalam perusahaan itu ingin menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga produksinya atau harga pembeliannya. Jadi misalkan untuk Citato, HPP-nya, harga pokok penjualannya atau harga mereka beli ke supplier itu 6.000. Dijualnya, harga jual itu otomatis harusnya idealnya adalah lebih tinggi. Jadi supaya bisa mengambil keuntungan atau profit. Nah, diagramnya seperti ini, nanti bisa kita lihat oh ternyata jarak HPP dengan harga jualnya tidak terlalu jauh. Atau bisa juga terjadi misalkan harga pokok penjualannya misalkan untuk Mr. Blade itu hanya 2.000 dengan harga jualnya 4.500, otomatis ada jarak yang sangat tinggi gitu. Nah, bisa kita analisa dari grafik ini. Nah, untuk pembuatan grafik seperti ini perlu dilakukan latihan terus-menerus karena bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Jadi kita harus bisa belajar lebih lanjut adalah untuk bagaimana membuat laporan sesuai yang dibutuhkan dengan perusahaan. Untuk praktikum kali ini kita cukup mengenai praktikum secara umum bagaimana cara membuatnya, tapi untuk lebih detail style-stylenya atau bagaimana data ditampilkan itu disesuaikan dengan perusahaan seperti itu. Nah, kita bisa cetak ya laporan yang sudah kita buat ini di file print. Nah, di sini akan tampil untuk laporannya. Jadi bisa kita sesuaikan sesuai dengan ukuran kertas dan sebagainya. Nah, di sini ada tampil garis ya. Kita pindahkan di sini saja untuk grafiknya. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Ada tabelnya dan juga ada grafiknya. Tinggal kita print sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, bagaimana jika di dalam satu worksheet ini saya hanya ingin mencetak atau hanya ingin melakukan print untuk tabel ini saja? Ya, kalau yang tadi saya coba ini kan tampil ya, baik dari tabelnya maupun diagramnya atau grafiknya. Kalau saya ingin hanya mencetak tabelnya saja, maka tinggal kita blok tabel yang ingin kita cetak ini, kemudian klik di page layout, print area, set print area. Nah, kita coba print lagi. Nah, maka untuk grafiknya tidak akan ditampilkan karena tadi kita set print areanya itu hanya
tabelnya saja, seperti itu. Nah, ada tips-tips lain juga, kita bisa cek di modul ya, bagaimana cara mengatur kertas untuk printernya, bagaimana yang tadi print area sudah saya contohkan, lalu bagaimana mencetak heading baris, mengatur margin, ya ini sudah sering kita lakukan di Microsoft Excel, maaf di Microsoft Word ya, margin, nanti di Microsoft Excel juga kita bisa melakukan untuk setting margin. Selanjutnya kita bisa membuat grafik juga ya. Grafik biasanya untuk menyajikan data statistik ya, untuk mempermudah dalam membaca data. Dan bentuk grafik itu bermacam-macam. Ada grafik kolom, grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran, grafik area, dan sebagainya yang nanti bisa kita pilih dalam Excel. Nah, contohnya di sini kita ingin membuat sebuah grafik mirip seperti ini ya. Kita buat di sini, klik insert, lalu di sini ada beberapa bentuk grafiknya. Yang tadi ada grafik batang, kemudian ada garis, grafik lingkaran, dan sebagainya. Nah, di sini saya contohkan grafik batang seperti yang ini, 2 dimensi. Nanti akan tampil kolom bagian kosong seperti ini. Kita klik di tab design, lalu select data, lalu chart data range-nya kita pilih dari misalkan persediaan atau dari penjualan ya, kita blok dari tanggal sampai profit. Kemudian di legend entries-nya kita pilih data-data yang ingin kita tampilkan, misalkan harga, HPP, dan profit. Ya, kita klik OK, maka akan tampil grafiknya. Nah, kita bisa ubah juga data yang ingin kita tampilkan, misalkan di sini hanya menampilkan untuk Mr. Breed. Oke, kita buang checklist yang lainnya. Akan tampil di sini grafik untuk Mr. Bread, perbandingan penjualan di tanggal 25 dan 27, hampir sama ya total penjualannya, tapi untuk profitnya ternyata di tanggal 27 profitnya lebih tinggi daripada di tanggal 25. Lalu kita bisa modifikasi untuk grafik ini dari temanya, misalkan stylenya ya, ini di versi 2019 seperti ini. Bisa menggunakan tema dark mode seperti ini. Lalu kita bisa tambahkan layoutnya untuk legend ya, yang tampilan sebelah kanan menunjukkan yang orange ini harga, lalu HPP, lalu profit. Lalu bisa kita ubah juga legendnya di bagian atas. Ya, kita bisa tampilkan tabelnya di bawahnya, lalu tambahkan judul. Ya, kita bisa edit-edit seperti ini di layoutnya. Nah, materi untuk pivot table dan grafik sampai di sini. Kita akan coba nanti di studi kasus berikutnya supaya bisa lebih memahami bagaimana penerapan pivot table dan grafik di dalam sebuah studi kasus. Ya, terima kasih. Semoga materi hari ini bermanfaat dan tetap semangat belajar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.